kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Sedang sibuk, Bu. Ini Bu hanya membuka LMS pendidikan guru penggerak saja. Cuma lihat-lihat tugas yang harus saya kerjakan hari ini. Tapi mengerjakannya nanti aja sih kalau sudah pulang sekolah. Kalau di sini saya kurang konsentrasi kalau mau mengerjakan. Oh gitu, Bu. Kalau Bu Nurus lagi senggang, saya rencana mau ngobrol-ngobrol sama Bu Nurus. Boleh. Mau ngobrol apa nih Bu Puput? Ini Bu, saya punya murid. Orangnya itu kalau pelajaran nilainya kurang. Kalau di kelas suka bikin onar, jahilin temennya, maunya bermain saja. Saya sampai pusing kan, harus ngapain Bu? Begitu ya Bu. Jadi anak itu malas kalau diajak belajar begitu ya Bu ya? Iya, anaknya malas, gak suka belajar anaknya. Gitu. Kalau di kelas itu seperti apa Bu? Kalau di kelas sama temen-temennya ya main terus, ngajak main, padahal temennya ya fokus belajar, dia nanti ngajak bicara, bikin onar, kecilin kayak gitu Bu. Lalu selama ini Bu Puput bagaimana sikapnya terhadap anak tersebut? Apa yang sudah pernah dilakukan Bu Puput kepada anak tersebut? Kalau saya di kelas, waktu anaknya bikin masalah ya saya ingetin Bu. Pernah saya ingetin 4 mata, saya ingetin di depan teman-temannya juga sering. Tapi ya gitu aja, nggak berubah-berubah. Iya. Jadi tujuan kita ngobrol hari ini untuk mengatasi masalah muridnya Bu Puput yang tadi itu ya Bu ya? Ya Bu, saya itu pengen melihat murid saya rajin belajar, pintar. Saya juga mau murid saya itu jadi anak yang patuh, nurut, gak suka bertengkar. Wah, itu juga harapan saya sebagai guru ya Bu. Sepertinya harapan kita sama sebagai guru, pasti ingin muridnya itu menjadi anak yang patuh, rajin belajar, kemudian rukun dengan temannya, berperilaku yang baik, yang positif.
Maka dari itu Bu, saya ingin bertukar pikiran sama jenengan. Kira-kira solusi untuk mengatasi masalah murid saya itu bagaimana? Oh begitu ya Bu ya. Tadi Bu Puput bilang kalau sudah sering menasihati anak tersebut dari empat mata maupun di depan teman-temannya. Saya jadi penasaran bagaimana respon anak tersebut ketika jenengan nasihati Bu. Dia diam saja Bu. Kalau di nasihati responnya itu ya nggak bicara apa-apa. Dia tahu sepertinya kalau dia salah. Oh jadi dia diam saja ya Bu ketika dinasihati, Ya Bu. tidak membantah, Tidak. tapi juga merasa bersalah atau tidak dia kalau pas dinasihati? Kalau dari ekspresinya ya sepertinya merasa bersalah Bu, tapi keesokan harinya ya sudah lupa lagi. Begitu ya Bu ya. Kalau sudah dicoba untuk ngobrol berdua gitu Bu secara santai, mungkin kalau pas dinasihati di depan teman-temannya itu kan dia merasa malu atau bagaimana gitu Bu. Kalau ngobrol berdua gitu Bu Puput menanyakan keinginannya, perasaannya, itu sudah pernah atau belum? Oh, yang seperti restitusi yang Bu Nurul sampaikan dulu ya? Iya. Kalau restitusi itu saya belum pernah coba Bu. Jadi belum pernah dicoba ya Bu ya? Belum Bu. Betul. Bagaimana sih Bu pandangan Bu Puput mengenai restitusi? Kalau menurut saya restitusi itu pendekatannya bagus Bu untuk memahami perilaku anak tersebut dan juga membentuk perilaku yang positif. Tapi sampai sekarang saya belum melaksanakan. Saya masih bingung soal langkah-langkahnya. Belum tahu. Bu Nurul bisa bantu saya? Berarti hambatannya karena Bu Puput belum begitu paham langkah-langkah melaksanakan restitusi ya Bu ya? Iya Bu, saya belum paham. Gitu. Insya Allah saya siap membantu kalau Bu Puput ingin tahu lebih lanjut mengenai restitusi. Nanti juga saya akan tunjukkan video restitusi yang sudah pernah saya lakukan terhadap anak sebagai gambaran bagaimana cara melaksanakan restitusi. Lalu apa jenengan sudah pernah menyelidiki latar belakang anak tersebut Bu? Keluarganya bagaimana? Kemudian dia ketika di rumah seperti apa perilakunya? Pernah saya coba cari tahu Bu, yang menurut informasi yang sudah saya kumpulkan, dia di rumah dengan ibunya. Dia juga anak ragil. Di rumah itu kata teman-temannya, dia anak yang manja, maunya dituruti semua perintahnya. Bahkan sama kakaknya aja dia berani Bu membantah. Sepertinya sifat manjanya itu terbawa sampai ke sekolah ya Bu ya? Oh bisa jadi Bu, mungkin dia itu ingin ini ya mencari perhatian gitu ya supaya lebih diperhatikan, pengennya dimanja, diperhatikan seperti itu ya Bu ya. Kalau nilai-nilainya di kelas seperti apa Bu dalam mata pelajaran? Kalau nilai-nilainya jelek Bu. Semuanya ya Bu ya? Iya, mengerjakan tugas saja tidak pernah selesai. Kemudian mengerjakan ulangan juga jawabannya ngarang semua. Asal-asalan begitu Bu. Kalau kemampuan membaca dan menulisnya Bu, apakah sudah lancar? Kalau untuk membaca alhamdulillah lancar. Menulis juga lancar. Masalahnya itu ya dia cuma malas-malasan aja Bu untuk belajar. Berarti karena dia malas gitu ya Bu ya? Ya. Jadi dia nggak mau mengerjakan dengan benar. Ya, bahkan itu Bu, saat disuruh mengerjakan soal, dia malah menggambar sendiri. Seenaknya begitu. Berarti anak itu lebih suka menggambar gitu Bu? Iya, dia malah sering menggambar Bu. Kalau menggambar dia malah
jago Bu, gambarannya saya lihat itu bagus, lebih bagus dari teman-temannya. Berarti itu salah satu potensi yang bisa kita kembangkan dan kita manfaatkan ya Bu dari anak itu. Betul Bu. Dari potensi menggambar itu, kira-kira apa yang bisa Bu Puput lakukan? Saya akan mencoba pendekatan dengan menggambar sesuai yang ia sukai. Saya akan menggunakan lebih banyak gambar supaya dia lebih tertarik sama pelajaran. Wah, menarik itu Bu Puput. Dari apa yang jenengan jelaskan tadi bisa kita simpulkan kalau masalah anak tersebut berarti ada dua ya Bu ya. Yang pertama dia malas belajar, yang kedua dia itu suka mencari perhatian dengan mengganggu teman. Salah satunya karena dia ingin mencari perhatian itu tadi. Betul begitu Bu? Betul sekali Bu. Untuk masalah malas dalam pelajaran tadi, Bu Puput sudah menyampaikan akan mencoba menerangkan menggunakan gambar-gambar yang menarik supaya dia lebih tertarik dalam pembelajaran. Lalu bagaimana sekiranya kalau solusi itu tadi belum bisa maksimal Bu? Maksudnya anak tersebut ketika sudah diterangkan menggunakan gambar masih saja malas-malasan atau masih kurang tertarik. Gimana kira-kira Bu? Apa ada solusi yang lain? Saya mau mengajak anak tersebut untuk melakukan restitusi. Sebenarnya saya ingin tahu yang anak itu inginkan itu apa. Mungkin selama ini saya hanya mengajak komunikasi secara satu arah, hanya menyampaikan doktrin kalau apa yang dia lakukan itu sebenarnya keliru, dan menasehati dengan suasana yang kurang mendukung, biasanya dalam keadaan emosi. Bisa jadi anak tersebut bukannya menurut malah semakin menjadi, karena merasa dihakimi begitu, dan dia tidak ada kesempatan untuk mengutarakan apa yang dia inginkan dan maksud itu tadi. Saya setuju dengan pendapat Bu Puput. Restitusi itu bisa menjadi jawaban untuk memperbaiki perilaku anak, karena saat restitusi itu kita tidak menghakimi anak tapi berusaha untuk memahami apa yang ia lakukan dari sisi pemikiran anak itu sendiri. Setelah itu barulah kita memberi kesempatan baginya untuk memperbaiki diri, sehingga nantinya anak itu dapat diterima kembali oleh teman-temannya karena sudah memperbaiki perilakunya. Saya kira restitusi juga bisa sekaligus menjawab masalah anak tersebut, mengenai anak tersebut yang suka mengganggu temannya ya Bu. Ya, nanti bisa sekalian ditanyakan pada saat restitusi. Betul Bu, nanti saya akan bicarakan semua masalah saat anak tersebut melakukan restitusi. Selain restitusi, ada rencana lain lagi tidak Bu? Ada Bu, rencananya saya akan melakukan home visit dan berbincang-bincang dengan orang tuanya Bu. Saya juga akan menjalin komunikasi dan meminta bantuan orang tua anak tersebut untuk membimbing dan memperhatikan belajar anak tersebut di rumah. Wah, rencana yang bagus itu Bu. Saya setuju dengan rencana home visit tersebut. Sebagai guru, kita kan memang tidak bisa berjalan sendiri ya Bu ya. Ada orang tua yang harus kita jalin kerjasama, harus bersinergi dengan orang tua itu untuk kemajuan pendidikan anak-anak kita. Kira-kira yang perlu dipersiapkan untuk home visit itu apa saja ya Bu ya? Tentunya terlebih dahulu saya akan menghubungi orang tua anak tersebut, apakah berkenan atau tidak. Seandainya tidak berkenan,
ya saya tidak bisa memaksa. Setelah itu saya akan membuat janji apabila beliau berkenan, kapan beliau ada waktu. Wah, mantap sekali rencana dan persiapannya ya Bu. Menurut bisa aja. Bener loh Bu, solusi yang jenengan sampaikan tadi itu sudah solutif semua. Kalau kata Bu Tejo itu sudah solutif gitu. Mantap lah pokoknya. Lalu kira-kira kapan rencana tersebut akan dilaksanakan? Saya akan menghubungi orang tua anak tersebut dulu nanti sore melalui telepon. Kemudian kalau beliau berkenan ada waktu akhir minggu ini saya akan melakukan home visit ke rumahnya. Sekaligus nanti di sana saya akan mengajak anak tersebut melakukan restitusi. Oh, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui ya Bu ya? Ya Bu, sekalian lagian kalau mengajak anak itu ngobrol di rumah kan suasananya mungkin lebih mendukung. Jadi saya harap dia lebih terbuka. Ya Bu, betul itu, bagus. Jadi akhir minggu ini Bu Puput akan melaksanakan semua rencana yang sudah tadi kita bahas ya Bu ya? Betul Bu, doakan lancar ya. Saya doakan rencana yang akan dilakukan berjalan dengan lancar dan membuahkan hasil sesuai yang kita harapkan. Amin. Terima kasih Bu untuk doanya. Semoga setelah ini murid saya bisa berubah perilakunya, kemudian lebih rajin dan lebih santun. Untuk tindak lanjutnya setelah Bu Puput melaksanakan kedua rencananya Bu Puput tadi, dari rencana home visit dan restitusi, tindak lanjutnya seperti apa Bu? Kalau sudah dilaksanakan? Kalau memang diperlukan, saya akan terus menjalin komunikasi dengan orang tuanya Bu. Namanya mengubah perilaku orang menjadi lebih positif kan butuh proses Bu, tidak bisa langsung berubah saat itu juga. Untuk itu saya terus menjalin komunikasi dan kerjasama dengan orang tua anak tersebut. Benar itu Bu, semuanya kan memang tidak bisa instan ya, untuk berubah itu perlu proses. Tapi saya optimis dengan adanya kerjasama dari Bu Puput dengan orang tua anak tersebut, pelan-pelan akan mampu memperbaiki perilaku anak tersebut menjadi lebih positif lagi. Ya mudah-mudahan ya Bu. Nah, bagaimana nih sekarang rasanya setelah menemukan solusi dari masalah murid yang jenengan ceritakan tadi? Alhamdulillah, rasanya sekarang sudah plong ya Bu. Terima kasih banyak loh Bu Guru sudah ngobrol-ngobrol dengan saya. Saya jadi mendapat pencerahan atas masalah yang saya hadapi. Oh, berarti sudah plong ya Bu ya, sudah tidak pusing lagi. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Wah, tidak terasa Bu, sudah jam istirahat, mau habis, saatnya masuk kelas lagi. Betul Bu, karena keasikan ngobrol. Kapan-kapan kalau ada perkembangan dari masalah ini, saya ajak ngobrol dulu lagi ya. Boleh, tentu saja boleh. Saya siap mendengarkan cerita dari Bu Puput. Ya sudah Bu, mari kita siap-siap masuk kelas lagi. Mari Bu.